Oke, salam sejahtera untuk semuanya. Kita kembali kuliah fisika dasar. Kali ini topiknya tentang medan listrik. Setelah listrik, nanti kita di semester ini fisika kita belajar tentang listrik, medan listrik, nanti sampai setelah UTS nanti kita belajar tentang medan magnet. Kayaknya ada sebuah slide di sini. Jadi saya coba menjelaskan tentang medan listrik. Jadi medan listrik itu daerah atau area yang di sekitaran muatan yang masih dipengaruhi oleh sifat kelistrikan dari muatan sumber. Ada dua ilustrasi gambar sini, gambar 1 dan 2. Di sini ada positif dan positif. Kalau belajar di tentang topik kita yang lalu tentang kelistrikan, positif dan positif berarti dia tolak menolak gitu ya. Tolak menolak, sedangkan positif dengan negatif itu dia saling tarik menarik gitu ya. Positif tolak menolak, positif negatif dia tarik menarik. Sedangkan di medan listrik ini dikatakan bukan tolak menolak tapi menjauhi. Positif dan positif itu dikatakan menjauhi, sedangkan positif dan negatif itu dikatakan mendekati begitu. Jadi ini yang dikatakan medan listrik. Ini ada saya lingkarin dengan ini medan listrik. Area ini adalah area yang dikatakan medan listrik atau area di sekitaran muatan. Ini muatan positif dengan positif di sekitaran muatan yang masih dipengaruhi oleh sifat kelistrikan dari muatan sumber. Ini muatan sumbernya ini. Jadi semakin rapat dia, ini garis-garisnya semakin rapat berarti medan listriknya akan nilai medan listriknya semakin tinggi. Sedangkan kalau dia semakin renggang, semakin jauh dari muatan sumbernya, maka nilai medan listriknya akan semakin kecil. Jadi ini ilustrasi satu ini adalah muatan sumber positif. Jadi di setiap muatan sumber positif ini atau muatan sumber negatif, atau saya bilang di setiap ada muatan listrik, selalu ada yang namanya titik, selalu ada yang namanya gaya listrik. Ada titik-titik, ini adalah titik, kita anggap di titik. Jadi titik ini selalu bernilai positif. Titik ini selalu bernilai positif. Jadi misalnya sini ada muatan, sumber muatan bernilai positif, dan ini juga bermuatan positif, maka dia akan menjauhi. Tanda panahnya tanah menjauhi. Apabila dia ini muatan sumber, dia nilainya negatif, maka titik-titik di sekitarnya itu akan mendekati. Seperti ini ya. Ini ada satu lagi ilustrasi gambar. Ini ada muatan sumber yang bernilai positif, maka dia akan menjauhi. Sementara kalau ada nilai muatan sumber yang bernilai negatif, maka titik-titik yang ada di sekitarnya ini akan mendekati. Seperti itu. Jadi ingat, titik-titik di sekitar sini ada nilai titik-titik tapi nilai kecil. Di sini juga ada titik-titik tapi nilai kecil. Dan titik-titik itu selalu bernilai positif. Jadi kita langsung saja ke contoh soal. Jadi ini ada contoh soal. Ini ada muatan sumber bernilai positif dan negatif. Q satunya itu 4. Jadi ini rumusnya ya. Ini saya langsung ke rumus saja. Rumusnya itu E sama dengan F dikali Q. Ya. Ini E ini medan listrik, F itu gaya listrik, dan Q ini nilai muatan listriknya. Ini medan listriknya, ini muatan listrik, dan ini gaya listriknya. Jadi E sama F per Q. Kalau F ini kan kemarin kita sudah bahas. F ini rumusnya sama Q K kali Q kali Q per R kuadrat. R ini adalah jarak, K ini adalah ketetapan.
nilai K ini nilai K ini 9 kali 10 pangkat 9. Ini nilai K. Itu ketetapan. Jadi E sama dengan F per Q. Jadi F ini rumusnya K kali Q per R kuadrat per Q. Jadi Q-nya bisa kita coret satu ya, coret satu di sini Q1, gitu coret Q1. Jadi K sama dengan Q per R kuadrat. Karena Q ini kita sudah kehilangan satu, ini kita hilangkan satu. Saya coba biar gampang. Yang satu ini coret, coret. Jadi K kali Q per R kuadrat, tinggal ini rumusnya. Jadi misalkan ada dua muatan Q1 dan Q2. Jadi karena ini positif dan ini negatif, maka ini akan saling tarik menarik. Begitu. Jadi pertanyaannya, di manakah titik E sama dengan 0? Jadi di manakah titik yang medan listriknya itu sama dengan 0? Gitu ya. Di manakah titik E-nya sama dengan 0? Jadi satu persyaratannya 0 ini selalu berdekatan dengan yang namanya muatan listriknya, nilai paling kecil. 4 dengan minus 9 lebih kecil 4. Minus 9 ini menunjukkan, jangan dianggap minusnya yang menunjukkan arah ya, menunjukkan arah. Dia nilainya, muatannya bernilai negatif, berarti dia negatif. 4 dengan 9 lebih kecil 4. Dan selalu dia tanda panahnya ini selalu berlawanan arah. Jadi kemungkinan E sama dengan 0 itu ada di titik sini atau di titik sini. Kemungkinannya E sama 0 itu ada di titik sini atau di titik sini. Ini memang agak lebih susahnya kalau memang kita belajar online tapi ada hitungan. Persyaratan pertama, E sama 0 itu selalu berdekatan dengan muatan yang nilainya kecil. Berarti muatan yang nilai kecil itu Q1. Ingat, titik-titik ini selalu bernilai positif. Dan persyaratan kedua, tanda panahnya itu harus berlawanan arah. Titik ini kalau kita sandingkan dengan muatan ini positif, berarti tanda panahnya ke ini dulu ya, yang ini dulu ya, yang tengah dulu. Ini kita sandingkan dengan ini, dia positif dengan positif, berarti tanda panahnya ke kanan. Coba lain bawah saja. Dengan muatan ini, medan listrik di sini, kalau kita sandingkan dengan muatan di sini, dia tolak menolak atau tarik menarik. Dia pasti tarik menarik ya. Berarti salah.